selesai. Lanjut. Nah, untuk modus adalah nilai yang paling sering muncul di dalam suatu kumpulan data atau suatu nilai dalam data yang memiliki frekuensi paling banyak. Contohnya itu data ini ya. Nah, dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa nilai 60 ada 4, nilai 70 ada 2, nilai 80 ada 2, nilai 90 ada 1. Maka modusnya adalah dengan nilai yang paling banyak, yaitu 60 karena ada 4. Nah, untuk soal yang di bawah ini dijadikan tugas rumah ya untuk dikerjakan. Nah, ini juga jadi tugas rumah untuk mengetahui mea, median, dan modusnya. Nah, apakah pada pembelajaran hari ini ada yang bisa ditanyakan? Apa? Cukup Pak? Iya. Mungkin sekian yang bisa Bapak sampaikan. Bila ada kesalahan mohon dimaafkan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum mulai pembelajaran pada pagi hari ini, kita berdoa terlebih dahulu ya anak-anak. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Apri Akmal. Hadir Pak. Salva Sulfar. Hadir Pak. Oke, hadir semua ya pada pertemuan kali ini. Oke, pada pertemuan kali ini Bapak akan membagi kalian menjadi 8 kelompok ya anak-anak. Silakan berhitung 1 sampai 8 dari sini. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 6, 7, 8. 1. Oke, sudah terbagi menjadi 8 kelompok. Silakan anak-anak bergabung ke kelompoknya masing-masing. Sudah? Sudah. Oke. Sebelum Bapak membagikan LKPD, Bapak akan menjelaskan terlebih dahulu ya tentang materi pada pertemuan pada kali ini. Materi yang akan dibahas yaitu ada bangun datar, yaitu pengertian persegi, persegi panjang, dan sifat-sifatnya. Oke, pengertian bangun datar. Bangun datar adalah bangun 2 dimensi yang memiliki permukaan datar yang dibatasi oleh garis lurus atau garis lengkung, serta memiliki panjang dan lebar tetapi tidak memiliki tebal, tinggi atau ruang. Oke. Selanjutnya adalah bangun datar persegi. Persegi itu adalah bangun datar segi 4 yang memiliki 4 sisi sama panjang dan 4 sudutnya itu siku-siku. Nah, sifat-sifat persegi itu seperti yang ada di sini ya anak-anak. Keempat sisinya itu sama panjang, keempat sudutnya itu siku-siku dan memiliki 4 sumbu simetri. Oke, yang selanjutnya itu ada
persegi panjang. Nah, persegi panjang itu adalah bangun datar segi 4 yang memiliki 2 pasang sisi sejajar sama panjang dan 4 sudut siku-siku. Nah, sifat-sifatnya itu persegi panjang itu sisi yang berhadapan itu sama panjang dan keempat sudutnya itu siku-siku dan memiliki 2 sumbu simetri. Oke, sampai di sini paham anak-anak? Nah, contoh untuk persegi panjang itu seperti yang ada di papan tulis kita, yaitu berbentuk persegi panjang. Nah, untuk persegi itu contohnya seperti keramik yang ada di lantai kelas ini. Oke, selanjutnya Bapak akan membagikan LKPD yang akan dikerjakan oleh setiap kelompok ya. Oke, sudah diterima LKPD-nya semuanya? Silakan itu dikerjakan ya. Bila ada yang kebingungan silakan angkat tangan. Paham anak-anak? Paham. Gimana Mas Akmal? Ini Pak, gimana nih caranya Pak? Oh, yang ini. Yang ini itu apa? Ini kamu Mas Akmal fokus kepada sifat-sifat persegi. Nah, kan sudah dijelaskannya sama Bak, sifat-sifat persegi sama persegi panjang. Nah, ini ada banyak sisi itu berapa, panjangnya sisi itu berapa, besar sudutnya itu berapa, dan sebelah sumbu simetrinya itu berapa. Oke, Akmal? Oke Pak, makasih Pak. Baik. Apa ini keempat sisinya sama ya Pak? Apa beda? Ya, keempat sisinya itu Lantai ya? iya lantai. Lihat lantai ini. Lantai ini kan sama apa namanya? Sama panjang, berarti panjang sisinya itu sama besar. Oke. Gimana Mas Alfa? Bisa Pak, aman. Bisa aman? Oke. Kalau yang di sini gimana? Aman? Baik anak-anak, sudah selesai apa belum? Sudah. Silakan untuk setiap perwakilan kelompok silakan maju ke depan untuk mempresentasikan hasil dari diskusi kelompoknya. Silakan dari kelompok 1 mungkin. Langsung dibaca Pak. Iya, iya. Karakteristik persegi, banyak sisinya ada 4 buah, panjang sisinya keempat sisinya sama besar sudut. Keempat sudutnya berbentuk siku-siku atau 90 derajat. Jumlah sumbu simetrisnya ada 4. Untuk persegi panjang ada 4 sisi dan panjang sisinya itu sisi yang berhadapan itu sama besar dan besar sudutnya itu siku-siku Pak. Dan sumbu simetrisnya ada 2. Oke, terima kasih ya Mas Akmal. Beri tepuk tangan kepada Mas Akmal. Selanjutnya kelompok 2. Itu kan diketahui 200 cm panjangnya dan lebarnya itu 100 cm. Untuk kelilingnya itu kan 2 kali panjang tambah lebar. Jadinya panjang tambah lebar itu kan 200 ditambah 100, hasilnya 300 dikali 2 jadinya 600. Oke, terima kasih ya kepada kelompok 2. Silakan duduk kembali. Beri tepuk tangan kepada kelompok 2. Kelompok 3 selanjutnya. Tadi diketahui panjangnya itu 200, terus lebarnya itu 100, jadi luas itu panjang kali lebar yaitu 200 dikali 100 sama dengan 20.000 cm persegi. Oke, beri tepuk tangan kepada kelompok 3. Oke, semuanya sudah maju ya setiap kelompok? Sudah. Oke, selanjutnya sampai di sini apakah ada yang ingin bertanya? Tidak. Oke, selanjutnya mungkin dari anak-anak kembali ke tempat duduk masing-masing. Sudah. Oke, sebelum Bapak akhiri mungkin ada dari kalian yang ingin menyimpulkan pembelajaran pada pagi hari ini. Jadi pelajaran kita pada hari ini adalah
persegi panjang itu contohnya papan tulis. Untuk rumusnya itu persegi itu kelilingnya S pangkat 4, luasnya itu S kali S. Persegi panjang itu kelilingnya 4 kali 2 kali panjang tambah lebar, terus luasnya panjang kali lebar. Oke, terima kasih ya Mbak Waliati. Oke, mungkin cukup ya pada pembelajaran pada pagi hari ini. Bapak tutup. Sekian dari Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi anak-anak semua. Pagi, Pak. Ya, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Luar biasa. Allahu Akbar. Ya, coba kalian perhatikan sisi kanan, sisi kiri kalian. Apakah ada sampah? Kalau ada sampah, bisa kalian ya ambil dulu, nanti dibuang ketika jam istirahat. Dah, ya bisa kalian rapikan tempat duduk kalian terlebih dahulu. Ya, sudah rapi? Sudah rapi? Sudah. Ya, mari kita awali pembelajaran pada pagi hari ini dengan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke anak-anak, pada pertemuan sebelumnya kita kan sudah belajar mengenai kesebangunan dan kongruen ya. Ya, ini kita sedikit mengingat materi yang akan kita pelajari pada pagi hari ini, yaitu kesebangunan dan kongruen. Nah, tujuan dari pembelajaran pada pagi hari ini yaitu kalian akan diharapkan kalian bisa menggunakan rumus kesebangunan dan kongruen pada kehidupan sehari-hari. Nah, diharapkan kalian itu bisa mengaplikasikannya untuk menghitung tinggi pohon, tinggi gedung, ya dan sebagainya. Ya, manfaat dari pembelajaran kalian mempelajari materi kesebangunan dan kongruen, ya antara lain ya banyak sekali. Contohnya seperti arsitek dan seorang pengukur jalan raya. Nah, seorang arsitek itu tidak perlu memanjat sebuah gedung, memanjat sebuah bangunan yang tinggi untuk menentukan tinggi dari bangunan tersebut, dan juga dari dari jalan raya juga kalian juga nggak perlu seorang pembuat jalan raya nggak perlu mengukur seluruh jalan raya untuk bisa mengetahui panjang jalan raya tersebut. Cukup kalian menggunakan rumus ya, kesebangunan. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan ya menggunakan metode pembelajaran menggunakan LKPD. Nanti kalian akan disuruh mengerjakan ya sebuah soal yang beberapa soal dari saya. Nah, kemudian aspek penilaian pada pagi hari ini ada dua aspek, yaitu aspek pengetahuan dan juga keaktifan. Nah, aspek pengetahuan didapat kalian ketika kalian ya nanti di akhir ada
pengerjaan soal secara individu itu bisa kalian dapatkan sebagai poin aspek penilaian pengetahuan. Nah, kemudian aspek keaktifan bisa kalian dapatkan ketika kalian sudah mengerjakan LKPD dengan kelompok kalian masing-masing. Ya, untuk itu saya bagi kelompok sebelah sini sebagai kelompok 1 dan sebelah sini sebagai kelompok 2. Ya. Ya. Harus dikerat. 2 coba. Ya, bisa kalian kerjakan terlebih dahulu. Oke, ya. Waktunya sudah cukup untuk mengerjakan LKPD, bisa saya kumpulkan. Ya. Oke, melihat dari jawaban dari kelompok 1 dan kelompok 2, ya ternyata sebagian besar jawabannya betul ya. Tepuk tangan untuk kita semua. Nah, sebelum saya akhiri pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita mengevaluasi apa yang kita dapatkan pada pagi hari ini. Nah, jadi ada yang tahu rumus kesebangunan itu seperti apa? Nah, jadi rumus kesebangunan yaitu tinggi benda 1 dibagi tinggi benda 2 sama dengan bayangan benda 1 dibagi bayangan benda 2. Ya, betul sekali. Ya, kalian semua hebat. Ya, tepuk tangan untuk kita semua. Nah, sebelumnya Bapak mau tanya, gimana nih pembelajaran pada pagi hari ini? Menyenangkan apa enggak? Seru? Seru? Ya, ya. Saya harapkan kalian akan terus bersemangat dalam mengikuti pembelajaran pada pertemuan berikutnya, gitu. Oke, sebelumnya sebagai evaluasi nanti bisa kalian kerjakan ya, bisa kalian buka buku paket halaman 50, ada soal ya, ada soal halaman 50 sampai halaman 55, bisa kalian kerjakan. Banyak banget, Pak. Ya, buat kalian nggak apa-apa, nanti bisa dikumpulkan pada minggu depan ya. Kalau ternyata jawaban kalian semua benar, nanti Bapak kasih reward ya. Ya, reward ya. Nanti Bapak kasih iPhone 17 Pro Max 2 TB cash. Nah, ya, gitu. Ya. Ya, mungkin ya untuk pertemuan selanjutnya kita akan ya kurang lebih mempelajari materi yang sama, yaitu kesebangunan dan kongruen, dan ya beserta anak-anaknya ya. Apa? Itu. Baik, Pak. Ya, mungkin pertemuan pagi hari ini saya cukupkan untuk sampai di sini. Ya, terima kasih kepada anak-anak sekalian yang telah memperhatikan dan juga mengerjakan LKPD dengan baik dan benar. Ya, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, satu ya. Apa? Selanjutnya siapa?
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Masih semangat? Masih. Baik, sebelum memulai pembelajaran, mari kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu cek kehadiran terlebih dahulu ya. Ya, Frida Hafizah, Nabila, ya hadir semua, alhamdulillah. Baik, yang belum menyiapkan alat tulisnya silahkan disiapkan dulu. Sudah. Oke, kalian tahu apa yang akan kita pelajari? Belum. Nah, Ibu pengen tanya, kalian pernah membagi kue atau pizza kepada teman kalian? Pernah. Nih, Ibu punya contoh. Misal Ibu kan punya satu kue. Kuenya ini Ibu bagi 4. Berarti kan jumlah kuenya ini menjadi 1, 2, 3, 4. Nah, Ibu memberikan satu potong kue ini kepada pinangka. Berarti satunya itu kita taruh atas. Jadi pinangka mendapatkan 1/4 kue. Sebelum kita masuk, Ibu akan membagikan asesmen diagnostik kepada kalian. Untuk petunjuk pengerjaannya itu, bacalah setiap pertanyaan dengan teliti, jawablah pertanyaan sesuai dengan pemahamanmu. 3, tuliskan jawaban pada tempat yang tersedia. Ada yang ingin ditanyakan? Belum, Ibu bagikan ya, ini dikerjakan secara mandiri. Ya. Ya, aman ya? Iya. Pinangka aman? Sudah? Belum. Sudah selesai? Sudah. Dikumpulkan ke teman paling depan ya. Baik. Jadi tadi pada pertanyaan asesmen diagnostik itu kan yang pertama itu apa yang dimaksud dengan pembilang? Ada yang tahu? Silakan. Pembilang yang di atas. Jadi pembilang adalah bilangan yang terdapat pada atas garis pecahan. Selanjutnya, apa yang dimaksud dengan penyebut? Yang di bawah yaitu bilangan yang terdapat di bawah garis pecahan. Terus pertanyaan nomor 3 itu kan tuliskan jawaban pada tempat yang tersedia, yaitu berikan satu contoh bentuk pecahan. Ini merupakan bentuk pecahan atau tidak? Iya, berarti ini merupakan bentuk pecahan. Bagus, tepuk tangan buat kita semua. Untuk selanjutnya, misal nih, Ibu itu punya setengah kue buat Ibu kasih ke Raya. Terus Ibu ngasih ke Raya lagi 1/4 kue. Jadi kue Raya itu menjadi berapa? Nah, itu materi yang akan kita bawakan atau kita pelajari pada hari ini mengenai penjumlahan dan pengurangan pecahan. Jadi, kenapa sih Bu kita harus belajar tentang pecahan? Jadi, kegunaan pecahan dalam kehidupan sehari-hari itu, contohnya kalian bisa menghitung buat pembagian, seperti pembagian bahan, terus pembagian harta warisan, memerlukan pecahan tidak? Iya, jadi itu kenapa kita perlu belajar tentang pecahan. Dan Ibu berharap setelah kalian mempelajari ini, kalian bisa mengoperasikan penjumlahan dan pengurangan dalam pecahan. Oke, selanjutnya Ibu punya contoh. Misal Ibu punya sebentar. Satu ditambah 1, 2 per 2. 2 per 2 ini berapa? 2 dibagi 2 sama dengan 1. Sama dengan 1. Sekarang Ibu punya contoh lagi. 1/4 ditambah 1/4. 1 tambah 1 per. Ada yang bisa jawab 2/4 ini sama dengan berapa? Ya, Mbak Raya silahkan. Berapa? 1/4.
1/2. Oke, tepuk tangan buat Mbak Raya. Sekarang Ibu punya contoh. Tadi yang Ibu kasih kue ke Mbak Raya itu kan setengah kue ditambah 1/4 kue. Kira-kira gimana kalau kayak gini? Ini kan tadi penyebutnya ini sama. Ini juga penyebutnya sama. Kalau ini gimana? Disamakan dulu penyebutnya menjadi berapa? 4. 2 supaya menjadi 4 dikali berapa? Dikali 2. Berarti yang atas juga dikali 2. 1 kali 2? 2. Yang ini perlu dikalikan tidak? Tidak. Berarti 1/4 sama dengan 3/4. Jadi 3/4 ini kue yang Ibu kasih kepada Mbak Raya. Selanjutnya Ibu punya LKPD. Nah, dari kalian nanti dibagi menjadi 2 kelompok. Ini kelompok 1 dan ini kelompok 2. Silakan bergabung dulu bersama kelompoknya masing-masing. Sudah, Ibu bacakan peraturan ya. Pertama itu diskusikan soal bersama anggota kelompok. Yang kedua, amati pecahan yang diberikan. Yang ketiga, tentukan cara menyelesaikannya. Yang keempat, tuliskan hasil diskusi pada tempat yang tersedia. Silahkan. Kayak kurang beda. Anjing. Sudah selesai? Sudah selesai. Nanti ini penugasannya akan Ibu cek ya. Buat kalian. Ya. Tadi siapa yang ngomong kasar? Mila. Lain kali tidak boleh ngomong kasar ya. Oke, Mbak Mila. Oke, karena waktu sudah habis, ada yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita hari ini? Ada Ibu. Oke, silakan Mbak Nabila. Kita jadi tahu cara membagi lapisan dengan bilangan dengan menggunakan pecahan, Bu. Bagus, tepuk tangan buat Mbak Nabila. Baik, untuk pembelajaran kita kali ini mungkin cukup sampai di sini. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan mempelajari tentang perkalian dan pembagian pecahan. Mungkin untuk itu Ibu cukupkan pembelajaran sampai di sini. Mari kita mengucap hamdalah bersama-sama. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya awali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Allahu Akbar. Masih semangat apa enggak ini? Masih. Ya dong, harus semangat, masih pagi. Hari ini yang tidak hadir ada apa enggak? Apa berangkat semua? Oh ya, berangkat semua ya. Baik, sekarang pada hari ini kita akan mempelajari perbandingan senilai dan perbandingan berbalik nilai. Ada yang tahu apa itu perbandingan? Belum. Perbandingan. Nah, perbandingan adalah cara membandingkan dua besaran atau lebih.
dalam kehidupan sehari-hari, perbandingan banyak digunakan untuk menentukan harga barang, mencampur bahan, hingga membuat model bangunan. Contohnya seperti ini. Contohnya bentar. Nah, perbandingan itu ada dua jenis, yaitu perbandingan senilai dan perbandingan berbalik nilai. Ada yang tahu perbandingan senilai itu apa? Nilainya naik. Ya, betul. Perbandingan senilai itu dua besaran yang dikatakan berbanding senilai. Jika nilai besaran yang satu itu bertambah, maka nilai besaran yang lain juga ikut bertambah. Ciri-cirinya itu nilai kedua besaran naik atau turun bersama-sama ataupun searah. Hasil bagi antar besaran yang bersesuaian selalu tetap. Grafiknya berupa garis lurus melalui titik pangkal. Contoh sederhananya itu semakin banyak barang yang kita beli, maka semakin besar pula uang yang kita harus bayar. Contohnya seperti ini. Ini contoh perbandingan senilai. Ada harga 2 kg gula adalah Rp30.000. Nah, berapa harga 5 kg gula? Ada yang mau maju mengerjakan? Gak ada. Harus ada dong. Ya, boleh. Siapa? Ya, Mbak Wali. Nih. Orang masak ya. Dikalikan silang 150.000 per 2. Ya, betul. Ya, tepuk tangan untuk Mbak Wali. Ya betul ya. Hasilnya itu harga 5 kg gula itu Rp75.000. Selanjutnya ada contoh perbandingan berbalik nilai. Nah, perbandingan berbalik nilai ini dua besaran dikatakan berbanding berbalik nilai. Jika nilai besaran yang satu bertambah, maka nilai besaran yang lain itu justru berkurang dan hasil dikalinya itu selalu tetap. Contohnya, semakin banyak pekerja, maka semakin sedikit waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan. Nah, ini ada contoh perbandingan berbalik nilai. Sebuah pekerjaan dapat diselesaikan oleh 6 orang tukang dalam waktu 9 hari. Jika hanya tersedia 3 orang tukang, maka berapa hari pekerjaan tersebut akan selesai? Nah, di sini ada yang mau maju? Ya, dari Mas Salva. Ya. Jawabannya 8. Nih, boleh. Ya, betul. 2 kali 6 per 3 6 berarti pilih ya nyoplakan. 5 apa? X per F sama dengan 54 per 3 sama dengan 18. Ya, betul ya. Tepuk tangan buat Mas Alfa. Ya, sekarang ini ada latihan soal. Bapak minta kalian untuk memberi ini untuk dikerjakan di rumah ya, sebagai pekerjaan rumah aja ya, Mbak, soal ini ya. Selanjutnya ada yang mau menyimpulkan pelajaran hari ini apa aja? Perbandingan senilai dan perbandingan berbalik nilai. Kalau perbandingan senilai itu naik, kalau perbandingan berbalik nilai itu turun. Contohnya
balik. Ya, tepuk tangan untuk Mbak Wali. Ya, jangan lupa ini dikerjakan ya nanti di rumah. Besok dikumpulkan di pertemuan selanjutnya. Dari materi yang sudah disampaikan, apa ada yang ditanyakan? Cukup. Oke. Ya, mungkin dari Bapak itu aja. Terima kasih untuk anak-anak yang sudah mendengarkan dan memperhatikan dan yang sudah mau mengerjakan di depan ya. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, kayaknya enggak deh. Lamanya. Neng, Neng, ini dipencet yang biru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Pagi, Bu. Apa kabar kalian semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Oke, sebelum memulai pelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillah. Apakah ada yang tidak masuk pada pagi hari ini? Masuk semua. Alhamdulillah masuk semua. Oke, sebelum memasuk pelajaran pada pagi hari ini, pernahkah kalian melihat suhu di bawah 0 derajat Celcius? Pernah nggak? Pernah. Nah, pernah nggak kalian punya pizza dan pizza itu ingin dibagi kepada empat anak? Pernah nggak? Pernah. Oke, baik ya. Jadi pelajaran kita pada pagi hari ini, Ibu akan membahas tentang bilangan bulat dan pecahan. Siapa yang tahu di sini apa itu bilangan bulat? Siapa yang tahu? Bisa ngecukkan tangan? Oke, baik Mbak Raya. Oke, jadi bilangan bulat itu adalah himpunan bilangan yang terdiri atas bilangan negatif, 0, dan bilangan positif yang letaknya dapat ditunjukkan pada garis bilangan. Nah, jadi pada garis bilangan itu semakin ke kanan akan semakin besar nilainya, dan semakin ke kiri nilainya akan semakin kecil. Nah, di sini Ibu akan mencontohkan garis bilangan ya. Nah, bisa kalian lihat di sini ada bilangan bulat. Nah,
di sini ada operasi bilangan bulat. Nah, operasi bilangan bulat di sini ada 4. Yang pertama itu ada penjumlahan, yang kedua ada pengurangan, yang ketiga itu ada perkalian, dan yang keempat itu ada pembagian. Nah, di sini Ibu akan mencontohkan operasi bilangan bulat pada penjumlahan. Nah, di sini ada contoh 3 ditambah 3. 3 itu bilangan positif atau negatif? Positif. Kalau positif berarti geraknya ke kanan. Nah, jadi kita gerak ke kanan ya sebanyak 3 kali. 1, 2, 3. Nah, karena di sini penjumlahan, maka akan ditambahkan 3 kali lagi ya. Jadi loncat lagi sebanyak 3 kali. 1, 2, 3. Jadi 3 ditambah 3 sama dengan 6. Iya, bagus. Nah, berikutnya di sini Ibu akan mencontohkan operasi bilangan dalam pengurangan. Nah, pengurangan di sini ada 6 dikurangi 4. 6 itu bilangan positif atau negatif? Positif. Maka geraknya ke kanan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, di sini kan karena pengurangan. Nah, pengurangan itu geraknya ke kanan atau ke kiri? Nah, ke kiri. Maka model akan bergerak ke kiri sebanyak 4 kali. Nah, 1 dari 6, 1, 2, 3, 4. Jadi 6 dikurangi 4 sama dengan? Iya, bagus. Tepuk tangan. Oke. Selanjutnya di sini Ibu akan menjelaskan tentang pecahan. Nah, siapa di sini yang tahu tentang pecahan? Siapa yang tahu? Gak ada yang tahu? Oke, Ibu akan menjelaskannya di sini. Jadi, pecahan itu adalah bilangan yang menyatakan bagian dari suatu keseluruhan. Nah, ditulis dalam bentuk A per B dengan A dan B merupakan bilangan cacah, yaitu 0, 1, 2, 3, dan A itu disebut sebagai pembilang, dan B itu disebut sebagai penyebut. Nah, di sini Ibu akan mencontohkan pada menentukan pecahan. Nah, kalian bisa lihat pada gambar di sini, itu ada pizza ya, pizza. Nah, pizza di sini tuh ada berapa bagian ini? Ada berapa bagian? 4. Nah, ini jadi dari 4 ini bisa menentukan pecahan berapa? Nah, iya, bagus. Tepuk tangan buat Mas Jalfa. Oke. Di sini Ibu akan membagikan LKPD kepada kalian. Nah, Ibu akan membagi kelompok, dan di sebelah sini kelompok 1 dan di sebelah sini kelompok 2. Oke ya, Ibu udah ngasih LKPD-nya dan Ibu kasih waktu 1 menit ya buat mengerjakan. Oke, sudah selesai ya anak-anak? Oke, dari setiap kelompok bisa maju ke depan ya. Oke, dari kelompok 2 bisa maju ke depan untuk mempresentasikan jawabannya. Semuanya, Bu? Iya. Apa satu soal aja? Banyakan sih? Iya, udah 1 soal. Oh iya, 1 soal saja. Pertanyaan PKC 1C2 mengingat dan memahami apa yang dimaksud dengan bilangan bulat negatif. Berikan contohnya. Bilangan bulat negatif adalah bilangan bulat yang nilainya kurang dari 0 terletak di sebelah kiri angka 0 pada garis bilangan. Contohnya negatif 1, negatif 5, negatif 10, dan negatif 25. Kemudian hitunglah negatif 8 ditambah 5. Jadi hasilnya negatif 8 ditambah 5 sama dengan negatif 3. Hitunglah 12 dikurangi negatif 9. Hasilnya 21, kurang dengan bilangan negatif tambah dengan lawannya. Gitu, Bu. Iya, baik. Betul ya, jawaban dari Mas Jalfa. Bisa duduk kembali. Ini dikumpulin apa enggak, Bu? Iya, dikumpulin. Iya, sama-sama. Oke, baik. Karena waktunya udah habis ya, Ibu cukupkan pembelajaran pada pagi hari ini. Yang di belakang jangan ngobrol terus ya. Bisa diperhatikan ya. Oke, Ibu cukupkan pembelajaran pada siang hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Kia harus 0, kayak mbok mulai. 1 menit lagi. Enggak, 7 detik lagi. 2 detik lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, bagaimana nih kabarnya hari ini? Sehat? Alhamdulillah sehat. Untuk memulai pembelajaran pada hari ini, ketua kelas silakan memimpin doanya terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Baik. Untuk absensi pada hari ini, Waliati Nur Hasanah. Alhamdulillah hadir semua ya ternyata. Kalian masih ingat nggak pembelajaran minggu kemarin? Lupa? Baik, akan ibu ulang sedikit. Pembelajaran pada minggu kemarin yaitu perkalian bentuk aljabar. Masih ingat apa? X ditambah 2 dikalikan X ditambah 3. Kalian masih ingat langkah-langkahnya? Seperti apa? Coba. X dikali X kuadrat ditambah X dikali 3, 3X. 2 dikali X, 2X. 2 dikali 3, 6. Jadi X kuadrat ditambah 3X ditambah 2X, 5X. Ditambah 6. Nah, ini merupakan bentuk persamaan kuadrat. Nah, kalian di sini ada yang pengen jadi arsitektur? Siapa coba? Bagus. Ada yang pengen jadi pengusaha sukses? Siapa? Banyak ya ternyata. Nah, materi pembelajaran pada hari ini kita akan mengetahui dan jadi tahu mengenai rumus untuk mengukur bangunan dan cara menentukan keuntungan usaha. Nah, tujuan pembelajaran pada hari ini, peserta didik dapat menyelesaikan persamaan kuadrat dengan metode pemfaktoran. Dan untuk capaian pembelajaran pada hari ini, peserta didik dapat menyelesaikan bentuk persamaan kuadrat menggunakan metode pemfaktoran dengan mengetahui langkah-langkah yang tepat untuk menjawab dan mengevaluasi dengan menggunakan metode substitusi untuk menyelesaikan akar persamaan kuadrat. Nah, Ibu akan memberikan contoh soal nih, perhatikan ya. Ada sebidang tanah berbentuk persegi panjang dengan panjang dengan luas 24 meter persegi dan panjangnya itu 2 meter lebih dari lebarnya. Ada yang tahu jawabannya? Baik. Lebarnya. Baik, kita akan selesaikan bersama. Lebarnya kita jadikan X. Nah, kita sudah mengetahui kalau panjangnya itu 2 lebih dari 2 meter lebarnya. Jadi 2X ditambah 2. Betul. Nah, kalian masih ingat luas persegi panjang itu apa? Nah, betul. Luasnya itu sudah diketahui tadi berapa? 24 dan panjangnya itu X ditambah 2. Nah, lebarnya X. Kita kalikan X dikali X, X kuadrat, betul. X dikali 2,
2x. Nah, kita pindah ruaskan 24 ke ruas kiri menjadi negatif 24. Nah, ini merupakan bentuk umum persamaan kuadrat. Kalian tahu bentuk umumnya itu apa? Yang mendasari? Belum. Nah, x kuadrat ini merupakan koefisien dari ax kuadrat dan 2x merupakan koefisien dari bx. Betul sekali Mbak Wali. Dan negatif 24 merupakan Nah, betul. Konstantanya. Betul sekali Mbak Wali. Nah, untuk menyelesaikan materi pada hari ini, berarti kita akan jadi kita akan menentukan luang lingkup dari materi tersebut itu menggunakan persamaan kuadrat dengan metode pemfaktoran. Nah, nanti akan Ibu nilai dari keaktifan dan sikap kalian dalam proses pembelajaran. Nah, nanti akan Ibu berikan soalnya. Sudah dijawab soalnya semuanya? Sudah. Bagus sekali, kalian sudah menjawabnya dengan benar dan tepat sekali. Tepuk tangan semuanya. Jadi, kita sudah mempelajari konsep persamaan kuadrat menggunakan metode pemfaktoran dan menyelesaikan latihan soal. Yang ketiga, tanya jawab, dan yang keempat, mengerjakan soal secara individu. Nah, betul sekali. Untuk meninjau kembali apa yang telah kita pelajari pada hari ini, kita akan menggunakan rumus luas, yaitu x kuadrat ditambah 2x dikurangi 24. Kita faktorkan menjadi dua bilangan yang jika dikalikan menghasilkan C dan jika dikalikan dijumlahkan menjadikan P. 6 dan 4, betul. 6 dikali 4 sama dengan 24, 6 dikurangi 4 sama dengan 2. Jadi kita menggunakan x ditambah 6 dengan faktor x dikurangi 4 sama dengan 0. Kita nolkan, jadinya x ditambah 6 sama dengan 0, x sama dengan negatif 6, betul, terus x dikurangi 4 sama dengan 0, betul. Nah, kita sudah tahu nih, ternyata x-nya ada negatif 6 dan 4. Kita akan menggunakan x4 karena merupakan panjang. Ukuran panjang itu tidak mungkin negatif. Jadi x-nya itu sudah diketahui kalau x-nya itu 4 ditambah 2 sama dengan 6, betul. Dan L-nya lebarnya itu 4, betul. Jadi lebarnya itu 6 dikali 4, 24. Nah, betul kan? Terbukti betul. Tepuk tangan semuanya. Ada yang ingin menyimpulkan pembelajaran pada hari ini itu mengenai apa? Persamaan kuadrat dengan metode pemfaktoran. Betul sekali Mbak Pinangka. Silakan tepuk tangan semuanya. Nah, untuk bahan evaluasi untuk pembelajaran hari ini, kalian bisa buka buku paketnya halaman 24. Dikerjakan ya 10 soal tersebut di rumah. 5 aja, Bu. Oke. Nggak boleh. Nanti akan Ibu berikan reward di akhir pembelajaran nanti. Nah, untuk pembelajaran berikutnya, kalian akan mempelajari mengenai fungsi kuadrat. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Pipine udah. Pipine anak, Pak. Betul. Kabar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Silakan duduk yang rapi dan siapkan alat tulis kalian sebelum memulai pembelajaran. Nggak nyala? Hah? Oh. Nah, pembelajaran kita hari ini akan mempelajari bilangan rasional. Adakah yang tahu bilangan rasional itu apa? Belum ya. Nah, jadi bilangan rasional adalah bilangan yang meliputi bilangan pecahan, desimal, terus pecahan campuran sama persen. Nah, bilangan rasional yaitu bilangan yang berbentuk pecahan seperti A per B, di mana A dan B-nya itu bilangan bulat, B-nya itu nggak boleh sama dengan 0. Nah, selanjutnya Ibu ingin membagi dua kelompok, ya yang kelompok sini kelompok 1 dan yang kelompok kiri itu kelompok 2. Nah, sebelumnya di dalam kartu ini itu ada bilangan. Jadi itu nanti ada sekumpulan bilangan, nanti kalian dikelompokkan mana bilangan rasional dan mana yang bukan bilangan rasional. Baik, Ibu bagikan terlebih dahulu. Jadi nanti kalau misal sudah dikerjakan, kalian maju salah satu perwakilan ke depan untuk menjelaskan manakah yang bilangan rasional dan mana yang bukan bilangan rasional. Ini aku nggak bawa ini. Aku nggak bawa tempelannya, jadi kamu jawabnya di sini ya. Oke. Oh ya maaf. Ya, baik. Apakah ada yang sudah selesai kelompoknya? Kelompok 1 sudah. Ini untuk mencari bilangan rasional yang manakah ya, Bu? Iya, betul. Ya, jadi dari bilangan-bilangan yang ada di sini yang termasuk bilangan rasional itu ada 1/2, terus ada 0,75, 2,333 yang ini, terus ada 7/5. Oh ya, ini. Benar nggak, Bu? Ya, benar. Mari beri tepuk tangannya untuk Mbak Pinangka. Nah, jadi betul yang tadi disebutkan sama Mbak Pinangka, bilangan rasional itu meliputi kayak -2, -3, 1/2, terus 2,33, dan seterusnya. Masih banyak bilangan rasional yang kita jumpai di kehidupan nyata. Nah, selanjutnya, yang bukan bilangan rasional itu seperti bentuk akar sama pi ya, itu tuh bukan termasuk bilangan rasional karena akar itu tidak bisa jadi pecahan A per B, dan desimalnya itu tak berpola, sedangkan yang pi itu tuh desimalnya itu tak berhenti dan tak berulang. Nah, selanjutnya itu kan ada contoh ya, ibu membeli sebuah semangka dan membaginya menjadi 8 bagian sama besar untuk dibagikan kepada anggota keluarga. Jika Rina mendapatkan 3 bagian, tuliskan bagian yang Rina terima dalam bentuk bilangan rasional dan jelaskan. Nah, jadi tuh ini bayangkan ada 8 potong semangka. Semisal Rina mendapatkan 3 potong, berarti 3 dari 8 bagian bisa ditulis dengan 3/8.
Seperti itu. Nah, ini ada latihan soal untuk kalian kerjakan di rumah. Silahkan ditulis ya soalnya. Sudah ditulis? Sudah, baik. Kenapa nggak mau? Iya, baik. Karena pembelajaran kita sudah selesai, apakah ada yang bisa menyimpulkan materi hari ini? Materi hari ini tentang bilangan rasional. Lalu, Bilangan rasional itu bilangan pecahan, desimal, persen, terus buat akar itu bukan, sama pi. ya, baik, beri tepukannya untuk Mbak Wali sama Mbak Pinangka. Cukup sekian pembelajaran hari ini. Mari kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi udah. Berhenti nggak? Enggak. Terus mulai. Udah. Dikur 6 menit toh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat siang semuanya. Oke, apa kabarnya hari ini? Oke, baik. Ada yang tidak berangkat hari ini? Alhamdulillah. Sebelum memulai pembelajaran kita pada hari ini, silakan membaca basmalah secara bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, berarti hari ini berangkat semua ya? Berangkat semua, Bu. Oke. Ada yang tahu hari ini kita mau belajar apa? Belum. Tentang bilangan bulat. Oke, hari ini kita akan belajar tentang penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Ada yang sudah tahu bilangan bulat itu apa? Bilangan bulat adalah himpunan bilangan utuh yang tidak memuat pecahan atau bentuk desimal. Baik, tepat sekali. Terus untuk jenis-jenis bilangan bulat itu ada 3 jenis. Apa aja? Bilangan bulat positif, nol, negatif.
Baik, jadi untuk tujuan pembelajaran kita hari ini tentang bilangan bulat itu supaya kita bisa mengaplikasikan tentang penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat dalam kehidupan sehari-hari menggunakan garis bilangan. Ada yang tahu garis bilangan itu apa? Itu. Ya, ada yang bisa menjawab? Mbak Wali biasanya bisa langsung menjawab atau bilangan itu garis yang terdiri atas bilangan bulat negatif, yaitu berada di kanan 0 dan 0 di tengah, lalu di kiri 0 itu bilangan bulat positif. Baik, tepat sekali ya. Jadi untuk garis bilangan itu garis yang menentukan suatu angka gitu, bisa disingkatkan seperti itu. Terus selanjutnya Ibu bagi kalian menjadi 2 kelompok ya. Untuk yang sebelah kiri kelompok 1, yang sebelah kanan kelompok 2. Silakan ke tempat duduk masing-masing. Tiap kelompok silakan dikerjakan ya. Untuk petunjuknya sudah ada di masing-masing LKPD tiap kelompok. Untuk kelompok 1 bisa bagus, silakan dilanjutkan ya. Untuk kelompok 2 ada yang dibingungkan? Ada, Bu. Yang mana? Ini gimana, Bu? Ini tinggal dikurangin terus ditambahkan, ini negatif. Jadi tinggal ditambah gitu. Cukup? Cukup, Ibu. Baik. Gimana? Kan ada pembagian sama pengurangan yang penjumlahan. Kan penjumlahan. Terus gimana? Ini disamakan dulu ya, Bu. Kan angka bawahnya beda penyebutnya. Iya, disamakan dulu ya. Silakan dilanjutin. Disamakan dulu. Iya, disamakan dulu penyebutnya. Yang di bawah ya, Bu. Iya, di bawah. Kalau penyebut kan di bawah, kalau di atas kan pembilang. Silakan dilanjutkan ya kelompok 1. Baik, Ibu. Oke. Sudah selesai semuanya? Sudah. Silakan untuk perwakilan 1 anak tiap kelompok maju ke depan, silakan. Iya. Setengah tambah setengah ini kan penyebutnya udah sama, berarti tinggal atasnya itu 1 tambah 1 jadi 2/2, jadi 2/2 itu sama dengan 1. Baik, tepat sekali. Untuk kelompok 1 silakan beri dikasih apa? Kasih W, kasih O, kasih W. Wow, keren. Wow, keren. Silakan untuk kelompok 2 maju salah satu. Silakan. Ayo cepetan, mau istirahat enggak? Boleh, silakan. Oke, silakan. Ini seperti ini, kemudian ini ditambah, dikurang, jadinya ada Ya. hasilnya Oke, gitu. baik. Untuk kelompok 1 jawabannya sama tidak sama kelompok 2? Sama. Baik, sudah betul ya, tepat sekali. Keren kalian. Dikasih apa untuk kelompok 2? Dikasih W, kasih O, kasih W. Keren. Wow, keren. Baik, Ibu rasa kalian sudah paham ya. Ibu mau nunjuk salah satu buat jawab pertanyaan Ibu. Misalnya nih, Ibu kan kalian ada hutang di warung 5.000. Terus kalian itu ngebayar 1.500 dulu. Terus membayar lagi 4.000, jadi sisa hutang kalian berapa? Gimana? Kembali 500 ya? Ya, tepat sekali. Oke, tepuk tangan buat kalian semuanya. Baik, terus satu lagi buat yang cowok. Ya, 1 kali lagi ya. Misalnya nih, dari permukaan laut kan 0. Penyu di permukaan laut, terus turun sedalam 6 meter, kemudian naik lagi 4 meter. Sekarang penyunya di kedalaman berapa? 2 meter. Kurang tepat. 6 terus turun lagi. Iya. Dari 6 terus turun ke Bawah itu 4 meter. Terus naik lagi ya 2 meter. Sekarang di kedalaman berapa? 2 tambah 6, Mbak. Iya, berarti kembali lagi ke permukaan laut. Tepat sekali ya.
buat yang kelompok 1. Untuk kelompok 2 yang cowok nanti dipelajari lagi ya. Diperhatikan. Oke? Baik, Ibu rasa kalian sudah lumayan paham. Sudah paham sekali ya terkait materi bilangan bulat ini. Baik, untuk Ibu rasa cukup pembelajaran kita hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Ibu. Waduh, udah siap belajar apa belum ini yang di belakang? Mbak Nabila siap apa belum? Siap, Ibu. Oke. Ayo disiapkan terlebih dahulu alat tulisnya ya. Kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, apakah berangkat semuanya? Oke. Sebelum masuk materi, Ibu punya pertanyaan. Kalian pernah mengelompokkan suatu benda atau tidak? Contoh, kalian mengumpulkan uang logam pernah nggak? Mengumpulkan uang kertas pernah atau tidak? Pernah. Kalau Ibu kelompokkan misalnya, kalian yang laki-laki dengan yang laki-laki, perempuan dengan yang perempuan, bisa tidak? Bisa. Misal nih, kalau Ibu pengen mengelompokkan siswa-siswa yang pintar dengan yang pintar, bisa tidak? Tidak. Kenapa tidak? Iya, karena pendapat pintar itu berbeda. Jadi lebih mudah yang mana antara mengelompokkan siswa laki-laki atau mengelompokkan siswa yang pintar? Siswa laki-laki. Iya, jadi dalam matematika mengelompokkan suatu objek atau benda itu dinamakan dengan himpunan. Jadi tadi apa itu himpunan? Kumpulan suatu objek yang bisa ditentukan anggotanya dengan jelas. Dari contoh yang tadi, kumpulan siswa laki-laki dan siswa yang pintar, mana yang termasuk himpunan? Kenapa? Karena anggotanya ditentukan dengan jelas. Ibu punya contoh lain. Kumpulan bilangan bulat positif ganjil yang kurang dari 10 itu termasuk himpunan atau bukan, Mbak Nabila?
himpunan bilangan ganjil kurang dari 10. Bilangan bulat positif ganjil. Ya, sebutkan anggotanya Mas Fatih. Ganjil kurang dari 10 yang positif. 1, terus 5, terus iya, tepat sekali ya. Terus ada lagi nih, contoh kumpulan huruf vokal termasuk himpunan atau bukan Mbak April? Himpunan. Kalau benar ya himpunan? Kalau contoh kumpulan film bagus itu termasuk himpunan atau bukan Mas Apri? Bukan. Film bagus, kenapa Mbak Wali? Karena tidak bisa didefinisikan dengan jelas. Iya, karena Objek. iya berbeda-beda pendapatnya ya. Sekarang Ibu pengen kalian mengerjakan secara berkelompok agar lebih memahami bersama teman-teman kalian ya. Ibu bagi menjadi 2 kelompok, yang sebelah kanan menjadi kelompok 1, yang sebelah kiri menjadi kelompok 2. Dan Ibu bagikan lembar kerja untuk kalian jawab dan nanti dipresentasikan di depan. Apakah ada yang ingin ditanyakan atau kesulitan menjawab? Kelompok 1 sudah paham? Yang bagian mana? Kumpulan, iya itu kumpulan guru yang baik. Menurut kamu kumpulan guru yang baik itu bisa dikumpulkan atau tidak? Misalnya ibu ini baik nih atau bapak ini galak gitu, bisa nggak? Iya, karena beda pendapat ya. Iya. Kelompok 2 sudah selesai? Sudah ya? Ibu pengen perwakilan dari kalian maju untuk mempresentasikan. Ayo kelompok 1. 2 nomor saja. Yang pertama, himpunan mata pelajaran kelas 8 termasuk himpunan. Iya. Terus Kenapa? Kenapa himpunan? Sudah bisa jelas ya? ya? Iya, Jelas. karena jelas ya. Nama-nama hari dalam 1 minggu termasuk himpunan. Iya, tepuk tangan buat kelompok 2. Terima kasih, bisa duduk kembali. Kelompok setelahnya, ayo maju. Baik, ini tuh yang kumpulan siswa yang rajin. Itu tuh bukan himpunan karena itu tuh siswa rajin itu beda-beda. Iya. Terus kalau yang buah-buahan dalam keranjang itu tuh bukan himpunan karena buah-buahan itu bisa dikelompokkan, misal kayak buah stroberi ya buah stroberi, buah anggur ya cuma buah anggur. Iya, tepuk tangan buat Mbak siapa? Raya. Mbak Raya, tepuk tangan dong. Raya. Ya. Baik, setelah kalian berdiskusi dan pembelajaran bersama Ibu, apa yang sudah kalian pelajari hari ini? Apa? Himpunan. Iya, benar sekali. Apa yang dimaksud dengan himpunan? Mbak Mila, apa itu himpunan? Kumpulan satu objek yang anggotanya bisa ditentukan dengan jelas. Iya, tepuk tangan buat Mbak Mila. Iya, apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Ibu rasa cukup ya? Iya, kita akhiri pertemuan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Baik, sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrohmanirrohim. Ibu presensi terlebih dahulu ya. Friday Hafidah. Nabila. Baik, hadir semua ya anak-anak. Baik. Untuk materi pada pagi hari ini yaitu tentang bangun datar, bangun ruang sisi datar. Ibu punya sebuah kotak, ini namanya apa? Bangun apa? Kubus. Ya, betul sekali, ini namanya kubus. Ibu mau tanya dulu nih, dulu kalian udah pernah belajar materi tentang persegi belum? Sudah. Ada yang masih ingat? Coba bisa sebutkan rumus luas persegi. Betul sekali Mbak Pinangka, beri tepuk tangan untuk Mbak Pinangka. Jadi betul ya, kali ini kita akan belajar tentang kubus yang masih ada hubungannya sama persegi. Jadi kubus itu merupakan bangun ruang sisi datar yang memiliki 6 bidang sisi berbentuk persegi. Untuk sifat-sifat kubus ini, yang pertama memiliki 6 bidang sisi berbentuk persegi, yang kedua memiliki 8 titik sudut, dan yang ketiga memiliki 12 rusuk. Nah, misal nih Ibu mau membungkus kotak kubus ini menggunakan kertas kado. Kita membutuhkan kertas kado itu berapa ya? Kan nggak tahu tuh, belum tahu. Jadi kita perlu tahu tentang rumus luas permukaan kubus. Nah, untuk mengetahui rumusnya, Ibu mau bagi kalian menjadi 2 kelompok. Nanti kalian mengerjakan LKPD ya. Siap, Ibu. Baik, bisa berhitung 1 sampai 2. 1, 2, 1. Baik, sebelum mengerjakan LKPD ini, Ibu mau jelasin petunjuknya terlebih dahulu. Yang pertama, nanti kalian amati model kubus. Yang kedua, ukur panjang rusuk kubus ini. Terus yang ketiga, tuliskan hasil pengukurannya pada tabel yang tersedia. Lalu kalian hitung luas permukaan kubusnya. Baik, silahkan bisa dikerjakan terlebih dahulu. Baik, ada yang mengalami kesulitan? Aman? Ibu, ini sisinya yang ini ya, Bu? Ya, sisi itu yang bagian ini. Bagian kotak. Ya, yang persegi itu namanya sisi. Oke, terima kasih. Kelompok 2, apakah ada yang bisa? Kenapa gini, Bu? Ini kan luas satu sisi itu kan berbentuk persegi. Rumus luas persegi itu sisi kali sisi. Jadi hasilnya ini 49. Karena satu kubus itu sisinya ada 6. Bisa dipahami? Sudah selesai belum anak-anak? Sudah. Yang bagian yang belakang bisa diperhatikan dulu ya. Baik, untuk itu bisa perwakilan kelompok maju ke depan. Bisa. Ya. Tadi kubusnya berapa senti rusuknya? Rusuknya itu diketahui 7 cm. Iya, jadi luas satu sisinya? Untuk mencari sisinya itu berarti 7 kali 7, Ibu. Ya, betul sekali. Hasilnya 49 cm persegi. Betul. Selanjutnya ditambahkan, itu kan tadi sisinya ada 6.
Jadi ditambahkan semuanya hasilnya? Berarti 49 ditambah sebanyak 6 kali ya? Iya, betul sekali. Hasilnya 294 cm. Betul. Jadi kesimpulannya rumus luas permukaan kubus itu Rumusnya sisi 6 kali sisi kuadrat. iya betul. Rumusnya itu 6 kali luas bidang sisi kuadrat. Baik, sudah paham semuanya sampai di sini? Sudah. Jadi tadi kubus itu apa? Kita simpulkan bareng-bareng. Bangun ruang sisi datar yang memiliki 6 bidang sisi berbentuk segi. Betul. Nanti Ibu berikan soal latihan individu untuk kalian kerjakan ya. Bisa dicatat terlebih dahulu. Sudah? Silahkan kalian kerjakan dulu ya. Sudah selesai belum? Sudah. Jadi mungkin sampai di sini dulu ya materi kita hari ini. Untuk materi selanjutnya kita lanjutkan ke materi bangun ruang berbentuk balok. Mari kita tutup pembelajaran hari ini dengan bacaan hamdalah bersama. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah.